Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghimbau kembali agar warga tidak merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Ahok mengatakan rokok bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah sehingga dirinya tidak bisa melarang sepenuhnya masyarakat untuk merokok. Ahok hanya dapat membatasi iklan dan lokasi promosi merokok di jalan-jalan protokol. Namun dia terus mengimbau agar warga menaati peraturan larangan merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Sebab hal itu sangat mengganggu dan membahayakan warga lain yang tidak merokok. Rokok bagi kita kan bukan larangan. Rokok itu kan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah kan. Hanya kita batasi iklannya, tempat merokoknya kita batasi. Itu aja sih. Ada upaya apa lagi Pak untuk membersihkan Jakarta? Ya upayanya pokoknya kamu nggak boleh ngerokok dalam gedung aja. Termasuk transportasi umum semua nggak boleh merokok. Nah itu yang kita lakukan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk mewujudkan pembangunan flyover di sisi Jembatan Semanggi pada tahun ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Erik, informasinya pembangunan flyover di samping Jembatan Semanggi ini akan kemudian dilakukan pada bulan April mendatang. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih rinci mengenai proyek ini. Ya kan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi mengatakan perihal pembangunan proyek jalan layang tambahan di kawasan Semanggi akan rampung atau akan selesai pada pertengahan tahun 2017. Dan pembangunannya sendiri ini akan dimulai pada tahun ini sekitar bulan April. Ahok tadi juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan dana atau biaya sepeser pun dalam proyek pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi. Melainkan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan bantuan dari Jepang. Ahok juga mengatakan tadi bahwa dana untuk pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini sebesar 500 miliar rupiah. Tadi Ahok juga sempat menjelaskan kepada kami mengenai konsep dari jalan layang tambahan di kawasan Semanggi, di mana tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses kendaraan yang akan menuju Semanggi. Ahok mengatakan nantinya akan dibangun atau dibuatkan rute atau akses khusus dari arah Ratu Plaza yang akan menuju Cawang dan juga akses khusus atau rute khusus dari kawasan Grogol sampai ke Kebayoran Baru. Dan Ahok tadi juga menjelaskan bahwa bentuk dari jalan layang tambahan ini nantinya akan seperti lingkaran di sekitar Semanggi. Ahok juga tadi menegaskan bahwa dengan adanya proyek pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini tidak akan bersinggungan dengan proyek MRT yang saat ini juga masih dalam tahap pembangunan. Berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mungkin udah mulai April mungkin bisa groundbreaking. Kita harapkan pertengahan kalau nggak ada gugat-menggugat ya, ini swasta lebih gampang. Mungkin pertengahan 2017 sudah siap pakai. Jadi kita betul-betul pengembangan Semanggi itu nanti dari MT Haryono mau ke Bundaran HI langsung aja lingkar. Layang lingkar dari Grogol mau ke Kebayoran Baru juga langsung lingkar aja. Jadi sekarang bentuknya kayak lingkaran itu. Sehingga kupingnya itu yang makanya sedikit. Ya, gitu. Itu kan perusahaan Jepang. 500-an miliar itu. Katanya perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Itu payung hukumnya gimana sih Pak? Kan katanya ya payung hukum kewajiban aja pokoknya. Ya, dan Egan, tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini adalah untuk mengurai kemacetan yang terjadi di ibu kota. Jalan layang yang akan dibangun ini akan dibuat dengan model melingkari bundaran. Apabila dilihat dari udara, bundaran Semanggi akan terlihat seperti dikelilingi lingkaran. Dengan adanya jalan layang ini, kendaraan dari arah Senayan yang akan menuju Cawang tidak perlu lagi melewati kolong bundaran Semanggi. Hal ini yang sama juga berlaku untuk kendaraan dari Grogol yang akan menuju Kebayoran Baru. Egan. Ya, dan Egan, sudah 1 tahun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memerintah sebagai pejabat DKI 1
Dan sejumlah prestasi juga telah mewarnai tahun pertama selama Ahok menjabat sebagai gubernur. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok? Berikut tanggapannya. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan, bersih. Sudah 1 tahun lebih Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat posisi Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah prestasi dan beragam kontroversi mewarnai tahun pertama ia menjabat. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok? Berikut tanggapannya. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Sangat banyak sekali kemajuannya. Misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu. Saya lihat anak-anak enjoy bermain-main. Kemudian jalan-jalan juga sudah banyak perbaikan ya, transportasi juga banyak diperbaiki. Jadi saya sangat salut lah sama beliau. Kemudian masalah birokrasi kelihatannya sudah lebih mudah ya. Terus bertemu beliau, saya kemarin sekali bertemu langsung bisa bicara, mengeluhkan apa yang saya rasakan dan mohon bantuan beliau. Beliau tanggap sekali menurut saya. Kemudian daerah banjir ya sudah banyak yang dibantu, yang diperbaiki, rumah susun dan fasilitasnya. Saya tanya ibu-ibu juga, mereka senang di rumah susun itu dapat perangkat-perangkatnya itu ya, dapur, tempat tidur dan sebagainya. Salut. Bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja, jangan terlalu emosi. Kalau seumumnya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang